One Piece Chapter 1087 dengan judul Pengetesan Kapal Perang. Request pembaca untuk cover kali ini terlihat Ace sedang menyulutkan api untuk rokok kapibara. Bab dimulai di galangan kapal Angkatan Laut G1. Kita bisa melihat dua kapal Angkatan Laut yang hancur, yang membekas seperti menabrak batu karang di laut atau benda. Breneu menjelaskan bahkan bekas kapal ini dikarenakan dipukul secara terus-menerus. Marine bertanya, siapa yang melakukan itu? Breneu menjawab itu karena oleh wakil Admiral Garp sewaktu muda. Itu adalah rutinitas harinya selama beberapa dekade bahkan sekarang. Marine bertanya lagi, mengapa itu ada dua kapal? Breneu menjawab yang satunya adalah untuk muridnya, mantan Laksamana Aokiji. Saat pengetesan kapal perang, aturannya adalah tidak ada atau tidak boleh menggunakan kemampuan haki atau buah iblis. Kekuatan sang pahlawan ini bukan aslinya. Lalu kita pindah tempat di dunia baru, Pulau Hachinosu. Keadaan di pulau itu semakin kacau semenjak pertarungan Garp dengan Kuzan. Terlihat Sun Juan Wolf terlempar ke laut dan tenggelam, kepalanya berada di bawah. Para bajak laut mengatakan Garp menakutkan. Cepat segera bawa dia ke permukaan. Jika tidak, dia bisa mati. Sementara Vasco Sword meminum alkoholnya dan langsung menyerang Garp dengan menyemburkan air dari mulutnya. Semburan itu menjadi api dan meledak, tapi Garp meraih bajak laut di sana sebagai tamengnya. Para bajak laut semakin ketakutan, mereka menjauh dari Garp. Mereka mengatakan apa dia berencana untuk menghancurkan pulau ini. Kurohige akan membunuh kita. Mengapa dia tidak kalah meskipun sendirian? Dia menakutkan. Garp meresponnya dengan senyuman. Kemudian Kujaku mengumumkan orang-orang yang dibebaskan dan semua angkatan laut yang terluka dibawa ke laut untuk pergi. Kita siap berangkat kapanpun. Mendengar pengumuman itu, Garp langsung memanggil Koby dan lainnya. Garp berkata, baiklah, kita selesai di sini. Saatnya kita untuk pergi. Koby, Groose, Helmobo. Seperti yang dikatakan, Pulau Hachinosu tidak ada akhirnya karena mereka terus berdatangan. Di saat mereka hendak pergi, Kuzan datang menghalanginya. Keadaan dia penuh luka. Kuzan berkata, seperti apa yang aku katakan, Garp-san, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Garp meresponnya, apa kau masih ingin bertarung, Kuzan? Koby berkata, kita harus berhati-hati terhadap komandan dari Blackbeard. Garp berkata, dengarkan kalian semua, larilah dengan cepat ke laut dan kita akan baik-baik saja. Dan jangan mati. Sesuai perintah Garp, mereka bertiga mulai berlari menuju ke laut. Namun di saat Koby berlari, dia mendengar jeritan dari wanita yang ditangkap oleh mereka. Koby kemudian berbalik dan berkata, aku akan menyelamatkanmu, senang karena kita belum pergi. Groose berkata dengan lantang, kau bodoh, itu adalah jebakan. Ternyata benar, wanita itu adalah salah satu bajak laut, bukan warga sipil. Secara tiba-tiba ada sesuatu yang mendekati Koby, namun Garp menyadari hal itu. Alhasil, Garp melindungi Koby dan Garp yang tertusuk pedang oleh Shiryu. Shiryu menggunakan kemampuan buah iblisnya dan menyelinap untuk menyerang Koby. Tapi Garp yang lebih menyadari itu, dia datang untuk melindungi Koby dan yang terkena serangannya adalah Garp. Garp merasa kesakitan, sedangkan Koby terjatuh ke tanah hanya bisa melihat gurunya tertusuk dengan pedang gara-gara kecerobohannya. Tapi Garp tidak berhenti. Dia langsung melancarkan pukulan yang kuat dan menjatuhkan Shiryu hanya sekali pukul. Shiryu yang menerima pukulan itu tubuhnya penuh luka dan tak berdaya. Sedangkan para bajak laut lainnya yang melihat itu berkata, lihat itu Shiryu, dia berhasil menusuk Garp. Garp sekarang melemah. Koby merasa bersalah, lalu bajak laut berteriak berlari menuju ke Garp. Mereka berkata, Garp sekarang melemah. Mungkin kita bisa menjatuhkannya sekarang. Ayo, ini kesempatan kita untuk mendapatkan hadiah. Poster buronan Garp terungkap, yaitu 3 mahkota. Kemudian Kuzan juga datang, dia berkata, minggirlah dari jalan. Bahkan jika kau mengikat tangan dan kakinya, orang sepertimu tidak akan mampu membunuhnya. Lalu Kuzan mengeluarkan kemampuan buah iblisnya, sedangkan Garp hanya tersenyum. Kemudian kita flashback antara Garp muda bersama muridnya, yaitu Kuzan. Kita melihat Kuzan maksa untuk jadi murid Garp, tapi Garp berkata, jangan curi kebebasanku. Pergi dan belajar dari instruktur laut. Kuzan menjawab, aku sudah belajar dari mereka. Aku ingin meningkatkan level berikutnya. Tolong angkat aku jadi muridmu. Garp kesal, dia ingin Kuzan pergi.
Tapi kemudian pada akhirnya Garp dan Kuzan berlatih bersama dengan memukul dua kapal perang secara terus-menerus, seperti apa yang dikatakan oleh Brineu di awal chapter ini. Garp menyuruh Kuzan memukul kapal tanpa menggunakan hakinya. Mereka terus-menerus berlatih itu sampai suara pukulan mereka kedengaran. Di saat Kuzan diangkat menjadi admiral, Kuzan mulai jarang bersama lagi dengan Garp. Bahkan ketika Garp mengajaknya, Kuzan hanya mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Kembali ke masa sekarang, Kuzan berkata, "Sepertinya kau mencegah beberapa musuh yang cukup masalah." Garp menjawab, "Kecuali engkau." Dan akhirnya mereka adu jotos haki. Mereka sama-sama memukul wajah mereka dengan hakinya. Akibat benturan itu terjadi ledakan dan mereka berdua sama-sama terpental. Lalu Avalu Pizarro berkata, "Harapan kalian untuk lolos telah hilang. Ini Hachinosu. Jika kalian mencobanya, maka banyak bajak laut yang akan keluar. Kalian pikir kapal di laut itu akan aman? Jangan remehkan kekuatan buah iblis pulau ini." Sementara di kapal, Hibari yang membeku tadi kembali seperti semula. Dia menanyakan keberadaan Koby. Kujaku menjawab untuk tenang karena mereka akan segera menyusul. Pizarro mulai menggunakan kemampuan buah iblisnya. Dia berkata, "Ketika kau baca koran, kau hanya akan melihat berita tentang Blackbeard. Kami juga ingin nama kita keluar dan akan menjadi berita utama di koran." Wakil yang terkenal Admiral Garp yang bersama pasukan mudanya yang berusaha untuk menyelamatkan Kapten Koby secara tragis terbunuh di Pulau Bajak Laut oleh kekuatan yang mengerikan komandan keempat dari bajak laut Blackbeard, Avalu Pizarro. Pizarro mulai menggerakkan tangannya dan akan menghantamkan ke kapal yang saat ini berada di laut. Koby yang melihatnya merasa panik, tapi Garp dengan tak berdaya di tanah, dia berkata, "Tenangkan dirimu, keadilan pasti akan ditegakkan." Berakhir chapter kali ini. Chapter ini menunjukkan akhir dari pertarungan yang terjadi di Pulau Hachinosu. Seharusnya Garp dan lainnya bisa lolos dan pergi meninggalkan pulau itu. Sayangnya Garp tertusuk oleh Shiryu gara-gara Koby terkena jebakan dari salah satu bajak laut di sana. Alhasil Garp melemah dan ditambah lagi Garp adu jotos dengan Kizaru. Mungkin mereka benar-benar akan mati oleh bajak laut di sana. Karena tidak ada harapan lagi setelah Garp jatuh tak berdaya. Apalagi Pizarro saat ini menghantamkan kapal yang akan berlayar pergi. Jika ini terjadi, itu artinya penyelamatan Koby dibilang gagal. Bahkan sangat gagal karena bukan menyelamatkan, justru banyak yang mati. Ini hanya gara-gara kecerobohan Koby. Sepertinya Garp benar-benar mati karena tidak mungkin Garp terbunuh secara mudah seperti ini. Lagi dipikir-pikir, kasus penyelamatan Koby sama seperti penyelamatan Ace. Seharusnya Ace selamat malah mati. Dan akhirnya Shirohige juga mati. Akankah dengan gagalnya penyelamatan ini Garp akan mati? Mari kita tunggu di next chapter selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1087. Tak lupa terima kasih buat kalian yang udah nonton di channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.